Bab 854. Alkemis. Louis Xiao. Bagi Louis Lu, pedang spiritual sangatlah penting untuknya. Karena benda itu ada hubungannya dengan sistem kultivasi di tubuhnya. Karena dia memiliki dantian hasrat pedang. Untuk meningkatkan kultivasi, jalur tradisional sudah tidak bisa lagi. Dia hanya dapat meningkat dengan menelan pedang spiritual. Hingga saat ini, pedang spiritual yang Louis Lu miliki hanya satu, yaitu pedang bayangan. Saat ini dia gunakan sebagai senjata. Jadi tentu saja tidak akan dia gunakan untuk memberi makan pada jiwa pedang dari pedang Dewa Roh Kaisar. Hanya dengan mencari pedang spiritual yang lain, Louis Lu baru dapat membiarkan pedang bayangan ditelan. Mengenai kenapa ingin masuk ke hasrat pedang dantian dan tidak berharap kekuatan Dewa Iblis, itu karena Louis Lu menyadari kekuatan Dewa Iblis sangat mendominasi dan memiliki efek buruk, mudah mempengaruhi akal sehatnya. Misalnya ketika dia masuk ke menara Danya, kekejian di tubuh Louis Lu meledak. Dia hampir kehilangan kendali dan hampir dianggap sebagai kultivator iblis oleh Girgigu. Ketika menggunakan kekuatan Dewa Iblis, suasana hatinya akan meledak seperti itu. Jadi dia tidak ingin mengandalkannya terlalu banyak. Tetapi, jika tidak ingin mengandalkannya terlalu banyak, bukan berarti dia akan membuangnya. Karena baginya kekuatan yang mengerikan seperti itu masih dapat digunakan untuk menyelamatkan nyawa di waktu yang genting. Kehilangan kendali akan jauh lebih baik daripada kehilangan nyawa. Jadi Louis Lu tidak hanya tidak akan membuang kekuatan Dewa Iblis ini, namun dia akan terus menelan esensi darah untuk menyalakan bintang yang selanjutnya. Sesuai dua bintang pertama, di dalam setiap bintang seharusnya mengandung kekuatan Dewa Iblis yang sangat kuat. Setelah bintang menyala, kekuatan Dewa Iblis itu akan masuk ke bintang pertama, lalu tersimpan di sana. Ini adalah jurus terakhir milik Louis Lu. Selain jurus yang tidak akan dia gunakan dengan mudah ini, Louis Lu masih harus meningkatkan kemampuan dirinya. Dan jika ingin meningkatkan kemampuannya, dia hanya dapat melakukannya dengan cara menelan pedang spiritual. Semakin banyak pedang spiritual yang ditelan oleh pedang Dewa Roh Kaisar, maka reiki sejati pedang akan semakin mengerikan. Sehingga Louis Lu akan seperti mengalami peningkatan alam kultivasi. Sejak Gold Core hancur, Louis Lu sudah berjalan di jalur yang tidak biasa. Jadi tadi dia berkata kepada Girgigu, pedang spiritual akan menjadi prioritas. Girgigu tersenyum pahit, lalu berkata, pedang spiritual adalah harta yang sangat berharga. Bagaimana mungkin mudah ditemui? Di seluruh Kunlun mungkin hanya ada beberapa saja. Aku mengerti. Karena itu aku tidak memaksa. Sumber daya kultivasi yang lain juga bisa. Lalu masih ada satu hal. Kamu tidak boleh menyebarkan bahwa pil ini milikku. Selain itu, aku harus membuat sebuah aturan. Semua orang yang mendapatkan pil, mereka harus menelannya di depanku. Tidak boleh dibawa pergi. Mengenai pil penawar racun, sebenarnya hanyalah darah Louis Lu. Louis Lu tidak ingin rahasia ini terbongkar. Jika orang-orang itu diam-diam menelitinya setelah mendapatkan pil obat, itu bukanlah hal yang baik. Untuk mencegah ancaman, aku akan membuat sebuah identitas. Louis Lu berpikir, karena dia penjual pil obat, maka lebih baik identitasnya adalah seorang alkemis. Mengenai namanya, mata Louis Lu bersinar. Lalu dia berkata, jika orang lain menanyakan identitasku, katakan saja aku Louis Xiao, seorang alkemis misterius dari geng Kuatu. Hormat kepada Guru Xiao. Girgigu langsung mengerti dan memberikan tatapan ambigu pada Louis Lu.
Mereka berdua merencanakan sesuatu dengan licik. Ketika semuanya sudah selesai, seorang tetua dari sekte Danyang masuk dengan ekspresi yang sedikit tertekan. Ketua sekte, ada apa? Girgi Gu sedikit tidak senang. Tadi dia sudah memerintahkan para murid penjaga. Tanpa ada perintahnya, tidak ada orang yang boleh masuk. Bahkan seorang tetua juga harus menunggunya di depan. Namun ketika melihat ekspresi tetua ini serius, seperti ada masalah penting, Girgi Gu juga sudah malas mempermasalahkannya. Saat ini tetua itu berkata, "Ketua sekte, anggota dari keluarga Liu sekte rahasia datang." Keluarga Liu. Girgi Gu dan Louis Lu bertatapan satu sama lain. Lalu dengan bersamaan muncul sebuah pikiran di dalam benak mereka. Pelanggan pertama ternyata sudah datang dengan cepat. Girgi Gu tersenyum, "Kamu layani dahulu. Nanti aku akan ke sana." Bersambung 55. Aturan aku adalah aturanku. Sebelumnya untuk membunuh Lux Lu dari sekte Tousan Poisons, Teo Liu terkena efek dari pemakan kekuatan. Lalu dia pingsan. Namun untungnya nyawanya tidak dalam bahaya. Karena beberapa saat kemudian dia sudah kembali sadar. Setelah mengurusi adiknya Hachi Liu, Teo Liu segera pergi ke sekte Danyang. Tujuannya ada dua. Yang pertama untuk bertanya kepada Girgi Gu, berapa presentase keberhasilan dia meramu pil penawar racun kelas 6. Dan satunya lagi adalah datang karena Louis Lu. Dia menunggu sejenak. Ketika melihat Girgi Gu datang, Teo Liu tidak membuang waktu. Dia langsung lugas mempertanyakan mengenai pil penawar racun kelas 6. Girgi Gu terlihat tidak berdaya. Kepala keluarga Liu, mohon maaf. Aku tidak memiliki kemampuan untuk meramu pil penawar racun kelas 6 ini. Maaf telah mengecewakan harapan kalian. Dia tidak mungkin memberitahu Teo Liu. Dirinya sebenarnya memiliki beberapa pil penawar racun kelas 6. Dan dia juga tidak memberitahu Teo Liu. Pil penawar racun kelas 6 sudah tidak berdaya menghadapi racun dari pemakan kekuatan. Dia harus melakukannya demi Louis Lu, tidak. Yang benar seharusnya dia membantu guru Louis Xiao. Tidak bisa meramu pil penawar kelas 6. Ketika mendengar ucapan Girgi Gu, Teo Liu merasa muram. Jika Girgi Gu saja tidak bisa meramu pil penawar kelas 6, maka orang yang lain lebih tidak mungkin lagi. Teo Liu ingin meminta ketua sekte Gu untuk berusaha lagi. Namun sebelum dia sempat bicara, dia sudah mendengar Girgi Gu berkata, "Namun kepala keluarga Liu tidak perlu cemas. Meskipun aku tidak memiliki kemampuan tersebut, namun aku tahu seseorang yang mungkin bisa." "Siapa?" "Geng Kuatu. Master Xiao." "Geng Kuatu? Sejak kapan Kunlun memiliki sekte seperti itu?" Teo Liu mengerutkan alisnya. Selanjutnya dia merasa hal ini tidak bisa dipercaya. Beberapa tetua keluarga Liu yang datang bersamanya juga merasa seperti itu. Girgi Gu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sebenarnya aku juga tidak tahu jelas mengenai geng Kuatu ini sebenarnya sekte apa. Kalau begitu untuk apa kamu bicara?" Wajah Teo Liu menjadi muram. Girgi Gu dengan perlahan menjelaskan, "Aku menemui guru ini dengan tidak sengaja saat sedang pergi memetik bahan obat. Dia berkata dirinya berasal dari geng Kuatu. Benar atau tidak aku tidak tahu. Namun dia adalah seorang alkemis yang hebat. Kemampuannya ada di atas aku." Mengenai bagaimana cara dia tahu guru Xiao ini adalah alkemis yang sangat hebat, Girgi Gu membuatkan alasan dengan sembarang. Karena baginya ini bukanlah hal yang sulit untuk menghilangkan rasa curiga Teo Liu dan yang lainnya. Girgi Gu kembali berkata,
sebenarnya setelah aku terkena pemakan kekuatan, aku langsung mencari guru itu. Jadi aku secara khusus pergi menemuinya. Sebenarnya aku tidak berharap apapun. Namun siapa yang sangka aku benar-benar mengundang Guru Xiao. Guru Xiao berkata, lalu merentangkan tangannya. Dan di telapak tangannya ada sebuah reiki sejati yang terbentuk tanpa menghilang. Semua orang terkejut. Tidak peduli yang Girgigu katakan benar atau tidak. Setidaknya reiki sejatinya sudah pulih seperti biasa. Hal ini menunjukkan dia memiliki solusi untuk mengatasi pemakan kekuatan. Di mana Guru Xiao itu berada? Teo Liu bertanya. Girgigu berkata, temperamen Master Xiao aneh. Aku juga tidak tahu dia bersedia bertemu dengan kalian atau tidak. Selain itu, ada yang harus aku katakan pada kalian dahulu. Girgigu sengaja terhenti sejenak. Melihat ekspresi Teo Liu sudah tidak sabar. Dia baru kembali berkata, bagaimanapun Guru Xiao ini tamu aku. Meskipun dia bersedia meramu obat penawar untuk kita, kita juga tidak mungkin menerimanya tanpa balasan. Dan hal ini masih tidak bisa aku putuskan. Girgigu sudah mengatakan maksudnya dengan jelas. Dia juga tidak lupa untuk menambahkan ucapannya lagi, Namun sayangnya aku tidak memiliki kemampuan. Jika aku bisa meramu pil penawar racun kelas 6, aku pasti akan seperti ketua sekte yang dahulu. Melakukan pengorbanan. Lalu membantu Kunlun melalui kesulitan ini. Ucapan ini. Kenapa tidak bisa kita percaya sedikit pun? Ekspresi Teo Liu terlihat ragu. Lalu dia bertanya, Ketua Sekte Gu, apakah kamu ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan keuntungan besar? Sehingga kamu berpura-pura menciptakan sosok Guru Xiao. Sial. Tebakannya tepat sekali. Girgigu terkejut. Jika bukan karena beberapa pil penawar racun kelas 6 itu tidak berguna. Dia benar-benar berencana seperti itu. Girgigu menenangkan dirinya. Lalu berkata, kepala keluarga Liu. Semua yang aku katakan itu nyata. Sebelum selesai bicara, tiba-tiba muncul suara langkah kaki. Selanjutnya seorang petua bungkuk dengan topeng berjalan masuk. Lalu berkata, konyol. Ternyata benar-benar ada orang yang mencurigai aku. Kemunculan orang ini membuat Girgigu terkejut. Dia juga tidak tahu Louis Lu akan muncul dengan postur bungkuk seperti ini. Ketua Sekte Gu, aturanku. Apakah kamu sudah menyampaikannya pada mereka? Suara Louis Lu sudah dirubah. Suaranya menjadi sedikit serak. Terdengar seperti suara petua yang berusia sekitar 80 tahun. Girgigu segera berkata, aku perkenalkan. Dia adalah Guru Xiao yang aku katakan tadi. Jangan banyak bicara. Beritahu mereka aturan aku. Louis Lu memotong ucapannya. Membuatnya terlihat seperti petua yang aneh. Girgigu merasa kagum dengan akting dari Louis Lu. Pertama-tama dia mengangguk. Lalu berkata kepada Teo Liu dan yang lainnya, kelihatannya Guru Xiao bersedia meramu obat untuk kalian. Selain biaya, Guru Xiao masih memiliki satu aturan, yaitu obat yang diberikan kepada kalian. Harus kalian telan di depannya. Aturan apa ini? Seorang tetua keluarga Liu berkata, jika sudah memberikan biaya, maka pil itu milikku. Atas dasar apa kamu mengatur aku kapan ingin memakannya? Louis Lu melirik tetua itu dengan tatpaan dingin. Lalu berkata dengan angkuh, aturan aku adalah aturanku. Jika kamu tidak bisa menerimanya, maka keluar dari pandanganku. Kamu, petua yang bertemperamen tinggi seperti ini sudah tidak menghargai sekte rahasia. Seketika beberapa tetua merasa kesal. Ketika ingin marah, Teo Liu berteriak, diam. Para tetua keluarga Liu baru berhenti.
Namun tatapan mereka saat menatap Louis Lu tetap tidak bersahabat. Ekspresi Teo Liu terlihat tertekan. Dia memandangi Louis Lu, lalu berkata, "Guru Xiao, maaf anak buahku tidak sopan. Tolong kamu maklumi. Aku tidak pernah perhitungan dengan anjing gila." Louis Lu mendengus dingin. Dia bersikap sangat angkuh dan membuat para tetua keluarga Liu kesal. Bersambung.